Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita basahi lidah kita dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian serta rasa syukur yang bukan basa-basi. Pujian serta rasa syukur yang keluar dari hati sanubari kita yang paling dalam. Akan pengetahuan, akan pengakuan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah taufik kepada kita. Hari Kamis tanggal 8 Ramadan, Bu ya. Ya, Kamis mulai, kemudian sekarang Kamis ke Kamis 8. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita sehingga hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, insya Allah tujuannya juga mulia, yaitu talabul ilmi. Kata Imam Ahmad, talabul ilmi itu tidak ada yang menyamai keutamaannya. Liman sihat niyatuhu, tapi bagi orang yang benar di dalam niatnya. Jadi talabul ilmi itu mencari ilmu, mencari ini. Mencari itu ya. Mencari itu ya harus ada usaha. Usaha itu beragam. Yang afdal tentu hadir di majelis ilmu. Ya. Kalau Zoom ini kan alternatif. Ya, alternatif. Tapi yang paling pokok kita hadir, duduk bersimpuh, bersabar, meluangkan waktu, pikiran dan lain sebagainya untuk kemudian hadir. Kata Nabi SAW,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh dalam perjalanan mencari ilmu, menempuh sebuah perjalanan. Makanya kita membaca riwayat Imam Bukhari itu, ya, beliau keluar dari kampungnya Bukhara sana, sekarang di dekat daerah Rusia ya, Eropa sana. Orang Eropa Imam Bukhari itu, bukan orang Arab. Beliau keluar dari kampungnya berkelana, berkeliling dunia dalam rangka talabul ilmi. Ya, ribuan kilo, ya, menembus padang pasir, mengarungi samudra, menghadapi bahaya dari manusia, dari binatang buas, kelaparan, kehausan, subhanallah. Begitu yakin apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan mempermudah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, mencari ilmu itu amalan yang luar biasa, pilih tanding, tidak ada tandingannya. Liman sihat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Nah, ini yang paling pokok ya. Liman sihat niyatuhu, bagi yang benar niatnya. Waqila ya Aba Abdillah. Dikatakan, ditanyakan kepada beliau Imam Ahmad, apa niat benar dalam mencari ilmu itu apa? Maka kata beliau, raful jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat benar di dalam mencari ilmu itu adalah dengan mencari ilmu itu kita menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Cukup di sana? Tidak. Juga ada menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi ada unsur dakwah di sana. Banyakan dalam surat Al-Asr itu, ya, surat Al-Asr ada kewajiban. Dalam kitab Ushul Salasah itu disebutkan bahwa ada kewajiban bagi setiap kita. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, kemudian al-amalu bihi. Yang ketiga as-sabru, ad-da'watu ilaih. Yang keempat as-sabru 'alal adabi. Jadi ada kewajiban pertama mencari ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, beramal. Dan tujuan mencari ilmu itu untuk mengamalkan. Bukan memenuhi memori kita dengan informasi keagamaan, bukan. Ya. Bukan juga bertambah pemahaman, bukan. Tujuan mencari ilmu itu untuk al-amalu bihi, yang kedua. Untuk mengamalkan, untuk beramal, untuk beribadah ala ilmin, di atas dasar ilmu. Karena kalau beribadah tanpa didasari ilmu, maka mardudatun la tuqbalu. Fakuluman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini sering kita dengar ya, dulu di kampung itu. Ya, kalau orang kampung dulu, zaman dulu suka baca apa? Sholawatan. Salah satunya ini ya. Ternyata itu syair seorang ulama tentang larangan bid'ah atau tentang larangan beribadah tanpa didasari. Fakuluman, siapa saja. Bighairi ilmin ya'malu, beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal ibadahnya tidak akan diterima. Makanya kata Imam Bukhari di dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata, sebelum beribadah. Kalau dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmu dulu baru mengatakan la ilaha illallah. Kita pergi kemana-mana nggak apa-apa Bu ya. Jalan-jalan kemana-mana ya. Baik.
Liman sihat niyatuhu. Jadi niat mencari ilmu itu menghilangkan kebodohan dalam diri kita untuk kemudian ya mengajak orang atau memberitahukan kepada orang tentang ilmu itu, menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Jadi kan tadi ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ad-da'watu ilaih, mendakwahkan kepada ilmu itu, kemudian yang keempat as-sabru 'alal adabi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan, tidak terasa perasaan kita belum banyak melakukan berbagai macam ibadah, belum memaksimalkan ya potensi yang ada dalam kita untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, bukan biasa. Jadi kita itu sekarang berada di bulan yang tidak biasa, para ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bulan yang biasa. Ini harus dihadirkan dalam diri kita. Ramadan itu hari-harinya, jamnya, menitnya, sampai detiknya sangat berharga, sangat istimewa. Sangat disayangkan kalau hilang atau berlalu begitu saja tanpa makna. Dan harus kita rubah paradigma kita, cara pandang kita terhadap Ramadan ini. Mungkin ada sebagian kita atau sebelumnya dulu bahwa Ramadan itu santai-santai, bulan santai, lemes-lemes begitu ya, atau banyak tidur, atau bulan kuliner. Sore-sore sekarang ada fenomena bagaimana sore hari itu ramai orang. Ya, beberapa tempat begitu ya. Kalau di Albina itu di Pebayuran, saya melihat perubahannya. Dulu tidak seperti itu sore hari itu. Orang sore hari itu keluar mencari pembukaan. Tidak mengapa, iya tidak. Tapi jangan sampai mengganggu konsentrasi kita. Karena nanti kita akan baca kalau masih ada waktu bagaimana Ramadan ini disunnahkan, dan itu nasihat para ulama disebutkan di Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bagaimana kita memanage diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, menghadirkan Ramadan ini adalah bulan ibadah, bukan bulan kuliner yang biasanya tidak ada di Ramadan segala macam. Walaupun tidak mengapa. Cuman khawatirnya mengganggu fokus dan konsentrasi kita untuk melakukan ibadah dengan maksimal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadirkan perasaan bahwa Ramadan ini bukan bulan biasa, bagaimana sikap para salafus saleh? Sikap para salafus saleh. Siapa salafus saleh? Yang dimaksud salafus saleh siapa? Hah? Salaf, orang-orang terdahulu, as-salih, yang soleh. Tapi yang dimaksud adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat itu? Sahabat itu adalah yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada kematian Nabi, dan meninggal dalam keadaan demikian, dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul. Itu sahabat yang berjumpa dengan Nabi. Tidak semua yang berjumpa dengan Nabi disebut sahabat. Ya. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab itu berjumpa dengan Nabi, bahkan paman Nabi. Ya. Bahkan Abu Thalib bukan hanya berjumpa, menemani, mendidik, berkorban, ya, kemudian menjadi tameng, menjadi pendukung dakwah, tapi karena tidak beriman maka bukan sahabat.
Jadi yang disebut salaf itu adalah sahabat, murid langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat bahwa salafus saleh itu hanya ini. Ada yang berpendapat bahwa salafus saleh itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka adalah zaman yang paling baik, zaman keemasan ya Islam, sebagaimana sabda Rasul alaihi wasallam, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa, zaman, abad adalah abadku, masaku. Orang yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka atau murid mereka tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka murid tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan orang yang mengikuti jejak mereka disebut salafi. Ya, menisbatkan diri mereka kepada 3 generasi terbaik umat ini. Para jamaah sekalian, bahwa salafus saleh mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Subhanallah. 6 bulan datangnya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku, selamatkanlah aku kepada bulan suci Ramadan. 6 bulan berdoa setiap hari kepada Allah. Begitu yakinnya, begitu fahamnya terhadap keistimewaan, keutamaan bulan suci Ramadan, sampai berdoa kepada Allah. Wasallim li Ramadan, dan serahkanlah kepadaku Ramadan. Ketika masuk Ramadan bisa memaksimalkan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Wa taslimahu minni mutaqabbalan, dan semua amal ibadah yang dilakukan Ramadan diterima. Bahkan mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan, kiranya Allah berkenan untuk menerima segala macam ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwa Ramadan bukan bulan yang biasa. Bahkan kata Nabi SAW, ketika datang Ramadan, beliau menghabarkan, memberitakan kepada para sahabat, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang Allah fardukan kepada kalian untuk saum. Apa itu fardu? Definisi fardu itu apa? Persamaannya wajib. Apa itu wajib? Ma yuthabu fa'iluhu wa uqibu tarikuhu. Wajib itu adalah dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa dan diazab. Ini ada ahkamul khamsah ya, ada hukum yang 5. Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, dan kelima haram. Wajib ini bertolak belakang 180 derajat dengan haram. Jadi haram itu definisinya kebalikan dari wajib. Jadi kalau wajib tadi dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau haram ditinggalkan berpahala, dilakukan berdosa. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah. Jadi Allah yang mewajibkan puasa. Bulan suci Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu seharusnya bulan puasa. Rukun Islam yang keempat. Tapi kita hari-hari ini mengelus dada. Ya, karena mungkin intishar al-jahl. Tersebarnya kebodohan di tengah kaum muslimin, sehingga mereka meremehkan tentang masalah puasa ini. Hari pertama siang-siang sudah ngopi di pinggir jalan. Tidak ada rasa malu dan menghormati bulan suci Ramadan. Kalau puasa atau tidak itu urusan pribadi. Tapi bagaimana menghormati, nah ini yang menjadi masalah ya.
pergeseran nilai dari tahun ke tahun ya. Kalau dulu masih orang malu, terserah itu puasa enggak urusan masing-masing. Tapi kalau tidak puasa ya di rumah lah gitu. Kalau mau makan dan minum. Jadi Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqaka ya, yang menciptakanmu, yang memberikan rezeki kepadamu, memberikan fasilitas langit dan bumi dan segalanya, memerintahkan untuk puasa setahun sekali, sebulan setahun sekali. Dan puasa itu bukan tidak makan, tidak minum sebulan, gak ada yang kuat. Hanya memindahkan saja jam makan dan minum yang biasanya siang dipindahkan ke malam. Sebenarnya tidak sulit, tidak berat. Ya, kita persingkat saja ya. Kita lanjut. Hadis ini kita baca saja terjemahannya untuk menggambarkan bagaimana bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Dibuka pintu-pintu surga sehingga orang-orang beriman itu dengan mudah saja untuk melakukan ketaatan dan ibadah, mudah saja. Gampang saja. Ya. Sehingga kita melihat orang lain atau bahkan diri kita seperti bukan diri kita yang sebenarnya ketika masuk Ramadan. Kita ternyata bisa membaca Al-Quran lebih banyak. Kita bisa sahur, bisa tarawih, bisa membaca Al-Quran, bisa sodakoh, dan bisa melaksanakan ketaatan yang banyak. Kita kok bisa ternyata. Gitu ya. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Dan dibelenggu setan-setan. Setan-setan dibelenggu sehingga dijelaskan para ulama mereka tidak berleluasa seperti mereka berleluasa di luar Ramadan untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah, terutama orang beriman. Pak Ustaz, itu kok masih ada kemaksiatan dan dosa? Ternyata setan itu ada dua macam. Ya. Minasyayatinil insi wal jinni. Setan dari bangsa jin dan manusia. Yang dibelenggu setan dari bangsa jin. Ternyata yang berkeliaran adalah setan dari bangsa manusia. Kemudian, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Para jamaah sekalian, ini informasi penting yang harus kita perhatikan. Bahwa Ramadan itu ada sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu bukan sama khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Satu malam 1000 bulan. Ya. Umat Nabi Muhammad itu kan usianya 60 sampai 70. Kisarannya begitu. Jarang yang lebih. 83 tahun. Itu ada, tapi jarang. Kalaupun ada, sudah repot. Telinga sudah nggak dengar, ya mata sudah rabun, encok lah, gitu ya, asam urat dan lain sebagainya. Nah, keutamaan ini bisa kita dapat ketika kita mencari malam Lailatul Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam bulan suci Ramadan. Kemudian di malam-malam ganjil 10 terakhir. Jadi yang terbaik adalah setiap malam karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa malam Lailatul Qadar itu tanggal sekian, tidak. Jadi setiap malam kita berusaha untuk ya beribadah, mudah-mudahan bertepatan. Dan kata Ibnu Utsaimin, Al-Majalis Sahih Ramadan, dalam kitab Al-Majalis Sahih Ramadan, bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak tetap pada setiap tanggal tertentu, tidak. Tapi berpindah-pindah. Satu tahun ke tahun berikutnya berpindah-pindah. Walaupun para ulama ya lebih spesifik lagi bahwa Lailatul Qadar itu carilah di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Kemudian ada yang
setelah menggabungkan beberapa dalil, kemudian berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah di malam 27, ya. Malam 27, walaupun tadi saya ingin menyebutkan bisa saja tahun ini 21, tahun kemarin 23, tahun ini 25 atau lain sebagainya. Para jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan tadi disebutkan, dia sungguh telah terhalang. Artinya adalah bahwa barang siapa yang tidak berubah dirinya masuk Ramadan biasa-biasa saja, tidak bertambah semangat ibadahnya, mencari ilmunya, baca Al-Qur'annya, terhalang dia dari kebaikan-kebaikan, faqad hurima, sungguh dia telah terhalang kebaikan yang banyak. Jadi Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat kita untuk mengupgrade diri, kualitas diri kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan itu adalah tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Ramadan ini madrasah untuk kita merubah diri kita lebih baik lagi. Dan ternyata kita bisa, mampu. Kita membiasakan untuk saum. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita bisa melanjutkan dengan saum-saum sunnah. Saum Daud, Senin Kemis, Ayyamul Bid, dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan kita memperbanyak Al-Quran, bisa khatam 1 kali selama Ramadan, alhamdulillah. Atau kita bisa 2 kali, 3 kali, atau lebih dari itu. Mudah-mudahan di luar bulan suci Ramadan pun kita lanjutkan membaca Al-Quran. Jadi madrasah, latihan, sekolah, daurah, kemudian pelatihan untuk menghadapi ujian, cobaan di 11 bulan berikutnya. Biasanya kan sekolah lama ujiannya, ya. Kalau di sana itu di Albina belajar 3 bulan, kemudian PTS. Belajar 3 bulan, ujiannya 6 hari, 7 hari, 8 hari. Tapi kalau Ramadan belajarnya 1 bulan, ujiannya 11 bulan. Oh, berat ya. Iya, ujian itu kan 11 bulan setelah Ramadan. Jadi kita harus berubah para jamaah sekalian, mental kita, fisik kita. Insya Allah lah kalau misalkan ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwa kepada Allah, Allah akan ajarkan. Ketika seorang berniat untuk menghambakan diri kepada Allah, Allah akan bantu, Allah akan mudahkan. Tapi niat dulu kemudian action. Tidak cukup dengan niat ya. Iya, tapi harus dengan action. Harus dengan real, nyata, diamalkan. Para jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sudah dibaca ya, sifatnya murojaah saja. Baik, saya ingin membacakan 1 hadis lagi sebelum kita masuk membahas tentang puasa secara khusus. Karena di hadis ini pun terdapat adab-adab, ya, tujuan, hikmah yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ini disebut hadis qudsi, perkataan Allah yang bukan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal ibadah Adam, manusia, baginya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Wasyamu junnatun, dan puasa itu perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab. Dan apabila salah seorang di antara kalian puasa, janganlah berkata jorok, kotor, dan jangan berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un shaim. Apabila ada yang mencaci maki
atau ngajak bertengkar, katakanlah saya orang yang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil mis. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak yang paling wangi di dunia, minyak misik. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang puasa diberikan dua kebahagiaan. Idza aftara fariha, apabila berbuka dia berbahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha shaumihi, dan apabila berjumpa dengan Rabbnya dia berbahagia dengan saumnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini lafaz Bukhari. Imam Bukhari lewat riwayat yang lain ada tambahan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Dia meninggalkan makan minum syahwat karena aku. Kemudian Imam Muslim, ya, adapun Imam Muslim ada tambahan kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap ibadah amalan anak Adam dilipat gandakan, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan Allah berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Para jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya, betapa mulianya, agungnya hadis ini, karena di dalamnya terdapat ya, disebutkan amalan ibadah secara umum, kemudian disebutkan ibadah puasa secara khusus. Disebutkan tentang keutamaannya, kekhususannya, pahala yang akan diperoleh baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dijelaskan hikmahnya, tujuannya, dan segala yang harus diperhatikan seperti adab-adab puasa, ini tercakup dalam hadis yang mulia ini. Rasul menyebutkan bahwa ibadah seseorang, kebaikan seseorang dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan berkali-kali lipat, liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa luasnya kasih sayangnya, kebaikannya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Adapun keburukan, ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Kalau keburukan mah dibalas satu keburukan semisalnya. Kebaikan tadi disebutkan, ya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah tambah lagi, yudha'af liman yasha. Allah tambah lagi lipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, misalkan karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena keikhlasannya, ya itu berbeda. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubu ashabi. Jangan pernah kalian sekali-kali mencaci maki sahabat-sahabatku. Dari peristiwa yang terjadi di antara mereka, la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencaci maki sahabat. Kenapa? Karena sekiranya kalian berinfak, sedekah, ya, dengan sebesar gunung Uhud emas, kalian bersedekah sebesar gunung Uhud emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah menyamai nilai pahala sedekah para sahabat, ya, walaupun mereka, ya, satu mud al yasifahu, atau setengah mud gandum. Jadi sahabat sedekah dengan setengah gandum, ya, atau satu mud gandum atau setengahnya, itu nilainya lebih baik, lebih utama daripada kita sedekah dengan emas sebesar gunung Uhud.
para jamaah sekalian. Ini apa? Keimanan, keikhlasan para sahabat tidak diragukan. Jadi nilai sebuah ibadah, ya, pahalanya setiap orang berbeda-beda. Kegambar nggak Ibu? Infak sebesar gunung Uhud. Hiperbola ini ya. Rasulullah SAW menggunakan bahasa hiperbola. Kenapa? Emas 1 gram saja berapa sekarang, Bu? Hah? 1 juta lah ya kira-kira ya. Kenapa? Ya, taruhlah 1 juta. Saya sepintas mendapatkan berita ketika tim SAR gempa Turki kemarin itu ada yang menemukan ya. Berapa ton emas itu? Ada sebuah keluarga meninggal semua. Ditemukan 2 ton emas kalau tidak salah. Saya agak lupa. Taruhlah misalkan 2 ton dan itu bisa orang memiliki itu 2 ton emas. Itu berapa harganya 2 ton emas? 1 gram saja 1 juta. 1 ton itu berapa kilo, Bu? 1000 kilo. Kalau 100 kilo itu 1 kuintal. 1 kuintal. Jadi kalau ton itu 1000. Ya, jadi 2000 kilo emas. Satu harganya emas itu 1 gramnya 1 juta. Kalau 1 kilo berapa, Bu? Hah? Iya, misalkan 1 kilo, ya 1 gram 1 juta. Kalau 1 kilo 1000 gram kan? Ya dikalikan 2000 gitu kan? Ya, Bang, susah ngitungnya ya. Nggak kebayang. Ini satu gunung Uhud gitu, gimana? Kalau di Jawa berat-berat itu emas. Ada yang 70 kilo, 80 kilo emas. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal ibadah Adam manusia untuk dirinya kecuali sahur. Apa maksudnya? Bukankah setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk Allah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Tapi kenapa bentuk lafaz hadis ini? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap ibadah anak Adam untuknya kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzibihi. Para ulama banyak menjelaskan tafsirannya, maksudnya. Tafsirannya bahwa ya, ibadah saum itu kemungkinan kecil terjangkiti riya. Saum itu. Ibadah saum itu tidak ada yang tahu kecuali orang yang saum itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlihat orang saum. Kelihatan nggak orang saum? Kelihatan lemas bukan saum, belum makan, belum minum. Kalau saum tidak terlihat. Berbeda dengan ibadah yang lain. Salat terlihat, salat ya, ruku, sujud. Baca Quran terdengar. Umroh, haji, satu kampung tahu kita pergi umroh, pergi haji. Tapi kalau saum, illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kedua, maksud pengertiannya adalah bahwa pahala yang didapat oleh yang saum bi ghairi hisab, tanpa batas. Adapun ibadah yang lain dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau saum tidak disebutkan pahalanya berapa. Dan pahala orang yang saum berbeda-beda sesuai dengan kualitas saumnya itu sendiri. Pengertian yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwa Allah sangat mencintai ibadah saum ini.
illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa itu untukku dan aku langsung akan membalasnya. Jadi kecintaan Allah terhadap ibadah saum ini. Dan ibadah saum itu adalah ibadah kuno para ibu sekalian. Sebagaimana firman Allah dan surat Al-Baqarah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi ibadah saum ini ibadah kuno yang sangat Allah cintai. Itu pengertian. Kemudian wasyamu junnah. Puasa itu tameng para jamaah sekalian. Puasa itu perisai. Puasa itu penghalang. Tameng itu apa ya? Untuk kalau perang itu orang pakai ini ya. Jadi megang tangan kiri megang tameng, perisai, tangan kanan pedang atau alat. Nah itu, saum itu seperti itu. Karena saum itu menghalangi seseorang dari berbuat dosa. Jangankan dosa, lalai. Apa lalai itu? Ya, mengerjakan sebuah pekerjaan yang tidak ada nilainya, sia-sia. Apalagi dosa. Jadi menghalangi dia untuk berbuat dosa dan lalai. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada' qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang bersaum kemudian tidak mampu meninggalkan dosa, dalam hal ini adalah berdusta, bahkan berdusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh saumnya. Rubba shaimi laisa min siyamihi ya syai'un illa juwal atas. Betapa banyak orang yang saum tidak mendapatkan apapun dari saumnya, tidak mendapatkan pahala, tidak diampunkan dosanya, tidak dimasukkan ke dalam surga, tidak diangkat derajatnya. Ya, betapa banyak orang yang seperti ini, dia hanya mendapatkan illal juwal atas, kecuali hanya lapar dahaga saja. Batal tidak saumnya, tapi tidak mendapatkan pahala. Makanya kata para ulama, ya puasa itu kan al-imsak minal mubtilat, min tulu'il fajri ila ghurubisy syams biniyatin. Puasa itu kan al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dari terbitnya fajar sodik, sampai terbenamnya matahari dengan niat. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar. Nah ini mulai nih. Jadi kita sekalian sisip-sisipi saja adab-adab ya saum. Jadi memulai saum itu adalah ketika terbitnya fajar. Fajar itu ada dua. Ada fajar kazib, ada fajar sodik. Fajar kazib itu ya azannya Bilal bin Rabah. Fajar sodik itu azannya Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi kata Rasul, apabila Bilal azan, makan dan minum. Artinya itu fajar sodik. Apa itu fajar sodik? Fajar sodik itu para ulama menjelaskan seperti ekor serigala yang muncul di ufuk. Tahu ekor serigala, Ibu? Memanjang ke atas. Nah, itu ekor serigala memanjang ke atas. Kemudian beberapa waktu cahaya ini hilang, gelap kembali. Ah, belum pernah ya observasi. Itu fajar sodik. Maka itu makan minum.
Adapun fajar kadzib gitu ya. Adapun fajar shadiq itu adalah disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Benang putih di atas benang merah, ya. Jadi cahaya yang membentang di ufuk, kemudian lama kelamaan terang, jadilah pagi. Ketika muncul benang putih itu, itulah fajar shadiq mulai saum, mulai menahan diri dari yang membatalkan, atau bertepatan dengan masuk waktu sholat subuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu pernah mendengar enggak isu atau apa namanya? Polemik tentang waktu sholat subuh? Ya, pernah ya? Bahwa ternyata katanya waktu sholat subuh ini yang sekarang ada di JSSA ya, jadwal sholat sepanjang JSSM, sepanjang masa, atau JSA, jadwal sholat abadi. Di sini ada di atas. Oh enggak, sekarang digital ya sekarang ya. Nah itu, untuk sholat subuh itu ternyata katanya itu lebih pagi 20 sampai 30 menit. Kepagian, artinya belum masuk waktu sholat subuh. Saya pernah melakukan observasi di pantai Sungai Buntu ya, Sungai Buntu di Kerawang sana. Dan memang kita membawa radio, kemudian azan di mana-mana, kemudian kita lihat ufuk belum muncul yang namanya fajar shadiq. Langit masih gelap. Sekitar 2 sampai 30 menitan lah, sekitaran itu baru muncul fajar shadiq. Ya. Jadi walaupun sebagian ustadz mengatakan bahwa ini ijtihad, dan JSSM atau JSA itu juga adalah ijtihad dari pemerintah, maka kita boleh mengamalkan yang ini dan yang itu. Kalau yang mengamalkan dari pemerintah berarti kita taat kepada pemerintah. Kemudian kalau yang melakukan observasi, dia melihat betul bahwa jadwal yang ada ternyata kebagian, itu ijtihad dia. Kalau Albina ya kita jam 5 subuh. Di sini berapa? Jam 4 berapa? 40. 40-an ya. Iya. Ya. Kemudian mungkin disinggung sedikit tentang imsakiyah, jadwal imsakiyah, karena imsakiyah ini juga dituliskan ya di jadwal apa tuh jadwal apa nih? Puasa Ramadan sebulan itu ada jadwal imsakiyah. Sebenarnya ya, imsakiyah itu kan 10 menit sebelum azan subuh ya. Kalau misalkan 4.40, 4.30 imsak begitu. Tandai dengan teriakan di masjid atau dibunyikan alarm atau dimatikan lampu dan sebagainya. Ini tentu adalah perkara yang tidak pernah dicontohkan atau menyelisih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, makan minum sampai jelas, ya jelas fajar shadiq sampai waktu subuh, azan subuh. Kalau imsak itu, kalau imsaknya jadinya kita memulai puasa belum waktunya. Nah, kalau bentuk keikhtiatan untuk persiapan sholat subuh itu lain hal. Tapi imsak ini seperti apa? Sudah memulai waktu puasa, ya kan? Padahal itu belum. Baik, ala kulihal, silahkan ibu amalkan. Ya, mana pendapat yang sesuai dengan kesikohan kita, ya keyakinan kita yang mana.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi kita judulnya kan apa tadi? Saum di atas sunnah ya. Ya, ini sambil-sambil. Jadi berserakan silakan di sama ibu dikumpulkan. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah tameng. Tadi menghalangi seorang dari berbuat dosa. Karena ya, nanti disebutkan berikutnya, apabila salah seorang di antara kalian puasa, fala yarfus, maka tidak boleh berkata jorok, kotor, cabul. Wala yaskhab, tidak boleh teriak-teriak, puasa teriak-teriak. Kenapa? Karena akan mengurangi nilai pahala. Jadi kan tadi mubtilat ya. Saya tadi menjelaskan tentang definisi puasa ya. Menahan diri dari yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbenam matahari, sudah tenggelam matahari. Walaupun masih ada cahayanya, tapi sudah tenggelam, itu menunjukkan waktu berbuka sudah masuk, maka segera berbuka. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan berbuka itu sudah jelas waktu berbuka segera. Bukan sebelum waktunya ya. Karena Rasul tidak mau sama dengan orang Nasrani, orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya itu sampai ya sampai gelap. Muncul bintang pertama, bintang kejora atau apa ya. Nah, itu puasanya orang Yahudi. Jadi jangan beralih atau apa namanya? Jangan kita berasumsi diri kita supaya yakin kita benar-benar sudah tenggelam matahari. Tidak. Matahari sudah tenggelam walaupun masih ada cahayanya gitu ya, masih ada terangnya tapi sudah tenggelam, segera berbuka. Sekalian kita bahas adab-adabnya berbuka. Ya, kalau ada dengan rutob. Rutob itu kurma mengkel. Kalau dulu jarang kurma mengkel. Kita jarang melihat di Indonesia rutob. Sekarang di mana-mana rutob ya. Masya Allah. Berkontainer-kontainer datang rutob. Nah, itu sunnahnya dengan itu. Kurma mengkel, kurma basah. Masih mengkel, kriuk-kriuk begitu. Nah, itu sunnahnya dengan itu. Kalau tidak ada dengan tumur, kurma kering. Ya, kurma kering kita sudah biasa. Kalau tidak ada dengan yang manis-manis. Kalau tidak ada ya yang ada aja air. Ya. Biniyatin, dengan niat. Jadi puasa itu harus niat para jamaah sekalian. Dan niat puasa wajib itu malam hari. Kapan saja. Waktunya kapan saja. Yang penting malam hari. Walaupun itu beberapa saat menjelang azan subuh. Apa sih niat itu? Keinginan hati. Keinginan hati niat itu. Keinginan untuk melaksanakan sesuatu itu niat. Ada yang WA ke saya, ya Ustadz bersedia untuk mengisi. Itu kan ibu itu berarti sudah niat. Atau ibulah. Ibu misalkan lapar kemudian keinginan untuk makan. Nah itu niat. Makan di mana, makan apa, itu niat ya. Itu niat. Jadi keinginan hati untuk mengerjakan sesuatu. Dan perlu diperhatikan betul masalah niat ini para jamaah sekalian. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ibadah itu harus diniatkan. Kenapa ibu duduk di masjid ini jadwalnya sih Kamis siang pengajian dan melihat orang pada pergi ke masjid? Tidak ada niat melihat jadwal kemudian lihat orang-orang. Harus diniatkan innamal a'malu binniyat. Ibadah itu semuanya harus diniatkan. Hadir di jom ini, jom ya, jom ya. Orang Cikarang nyebutnya jom, lagi ngejom. Ya, sambil tiduran gitu ya. Atau nanti ketiduran. Siang-siang kurang tidur malam. Bangun jam 3, jam 2.
Ya tadi terlewat, saya ingat nih, jam 2 jam 3. Jadi kalau dulu tradisi orang tua kita dulu, bangun jam 2 masak, jam 3 kita dibangunkan, jam 3 itu. Coba bayangkan. Sahur, sahur, sahur. Habis sahur tidur lagi, subuh kelewatan. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Sunnah itu kita adalah sahurnya mendekati waktu subuh, gitu ya. Dan sahur itu adalah barokah. Tasahharu baina fis sahuri barokah. Harus sahur itu. Sebagian orang ya tidak terbiasa bangun untuk sholat subuh, kemudian sekarang Ramadan harus subuh dan bahkan sebelum subuh berat, gitu ya. Mata itu berat. Kadang malas untuk sahur. Nah, itu tidak boleh, tidak sesuai dengan sunnah. Tasahharu. Perintah Rasul alaihi wasallam, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokah. Saya sampai sekarang itu makan sahur itu sepiring, ya, dengan lauk yang ada gitu ya. Pokoknya mau sepiring, khawatir nggak kuat gitu. Sampai sekarang ada perasaan khawatir nggak kuat sahur. Sehingga ya sahur gitu kan. Habis itu korma, minum ini segala macam. Tasaharu, perintah Rasul. Makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, ini adab di dalam sahur. Jadi karena malas, karena ngantuk, tidak sahur. Ini menyelisihi sunnah Rasul alaihi wasallam. Dan sahurnya itu menjelang azan subuh. Jangan jam 3 udah sahur, kemudian habis itu tidur lagi. Jam 7 udah lapar lagi. Jam 7 udah haus lagi kalau jam 3 ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi harus dengan niat. Kenapa? Wa inna ma likulli imri'in ma nahwa. Karena seorang akan mendapatkan sesuai niatnya. Kalau tadi ibu tadi datang ke pengajian, duduk melihat orang duduk, lihat jadwal-jadwal, tidak niat, tidak mendapatkan pahala. Wa inna ma likulli imri'in ma nahwa. Seorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau tidak niat, ya tidak mendapatkan apa. Kalau dengan niat ibadah, mencari ilmu, tadi disebutkan di awal, maka akan mendapatkan pahala. Begitu juga yang ibu-ibu yang di Jom ini ya, di layar kaca gitu ya, di dunia maya. Ya, niatnya harus lurus, harus benar. Karena kata para ulama, hadis tentang niat ini sepertiga agama. Akan berpulang kepada niat setiap ibadah yang kita lakukan. Maka harus paham betul hadis ini. Setiap ibadah harus diniatkan dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niatnya apa? Kalau beribadah, berpahala. Kalau niatnya karena kesehatan, karena melihat orang, ya tidak mendapatkan apapun di sisi Allah kecuali apa yang dia niatkan. Makanya kelanjutan hadis ini Rasul memberikan contoh sebuah ibadah. Ibadah apa Ibu? Kelanjutan hadis ini? Ibadah hijrah. Apa itu hijrah? Intiqal min biladi syirki ila biladil Islam. Hijrah itu dari kondisi tidak baik kepada yang baik, kondisi yang musyrik kepada tauhid. Rasul memberikan permisalan atau mengambil sebuah contoh ibadah hijrah. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan berpahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan urusan dunia, di Madinah itu prospek nih, jualannya, kebun kurmanya, pertaniannya luar biasa. Saya hijrah. Faman kanat hijratuhu lidunya, untuk urusan dunia, perdagangan, pertanian, untuk kesehatan, melakukan ibadah. Kenapa puasa? Menyehatkan. Nah, ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang akan dia nikahi, seorang suami yang akan dia nikahi,
Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan. Maka tajdidun niyah, hal yang tidak bisa ditawar. Harus setiap ibadah yang kita lakukan, perbaharui niat kita. Kuatkan niat kita. Apalagi kita melakukan ibadah seperti sholat, seperti saum ini kan berulang. Ya, biasanya berulang itu menjadi rutinitas. Rutinitas itu dalam bahasa Arabnya ada, kebiasaan. Yang berbeda dengan ibadah. Salat 5 waktu kita 5 kali berulang setiap hari. Kecuali kalau libur ya, kalau ibu-ibu ada libur. Kita nggak ada off-nya, laki-laki. Ibu-ibu ada liburnya, ada off-nya, salat 5 waktu. Dilakukan 5 kali sehari, maka harus, jadi kata para ulama, niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, satu sholat dengan sholat yang lain. Kita sholat apa nih setelah ini? Asar, maghrib, isya, subuh, duhur. Itu harus diniatkan. Adapun talaffuz bin niat, ini tidak ada satu riwayat pun Nabi membaca talaffuz bin niat. Talaffuz itu mengelafadzkan. Nah ini tidak ada riwayat satupun yang sahih Rasul membaca ya lafadz niat, nawaitu shauma ghadin atau usolli sholat al-fajri. Ini adalah para ulama sebagai bentuk kehati-hatian. Terus yang terbaik apa? Contoh kita siapa? Rasulullah. Bagaimana Rasul sholat? Beliau menghadap sahabat, istawu wa tadi lurus rapat barisannya, langsung menghadap kiblat, Allahu Akbar. Tidak membaca apapun. Tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak membaca qul a'udzu birabbin nas. Tujuannya apa? Dijauhkan dari godaan setan. Betul tidak? Bagus. Cuman tidak pada tempatnya. Karena Rasul tidak membaca apapun sampai bismillah tidak membaca. Menghadap kiblat langsung Allahu Akbar. Jadi agama itu baik itu bukan menurut perasaan kita, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk juga niat saum gitu ya. Kalau para ulama seperti Ibnu Utsaimin itu, Syekh Utsaimin menyebutkan niat saum itu harus pada malam hari ya. Pada malam hari kapan saja. Pokoknya malam disebut malam. Bahkan kalau dalam kitab Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid itu walaupun beberapa saat sebelum azan subuh itu disebut malam baru niat tidak mengapa. Niat pertama itu sebulan penuh, kemudian diperbaharui setiap malam bahwa kita besok akan melaksanakan saum Ramadan. Putar-putar, mudah-mudahan ibu-ibu tidak bingung, bisa menangkap poin-poinnya ya. Iya, jadi tadi mulai dari sahur harus ya. Kemudian bukanya juga sudah adabnya. Kemudian ketika perjalanan puasa juga tadi ya, harus mampu meninggalkan dosa dan maksiat. Dan hikmahnya dengan puasa itu seseorang ya bisa menahan diri ya, bisa menahan diri dari hal-hal yang mubah. Maka harusnya dia mampu menahan diri yang syubhat atau haram. Lebih-lebih. Ini hikmah ya, hikmah dari puasa itu sendiri. Kita dilatih untuk menahan diri. Ya. Tahu halal maghrib nanti ya. Tempe halal maghrib, es kelapa halal maghrib. Dari yang halal kita bisa menahan diri. Apalagi yang subhat atau yang haram. Ah ini. Yang subhat itu kan yang tidak jelas halal dan haramnya. Maka yang subhat itu yang terbaik ditinggalkan. Ini halal atau haram ya, tinggalkan. Faman ittaqas syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Orang yang mampu meninggalkan subhat ya,
Itu menjaga diri dan kehormatannya. Apalagi yang haram. Ya, Allah itu marah ketika seorang hamba itu terjatuh ke dalam perbuatan yang haram, dosa, ya, melakukan pelanggaran. Nah, itu hikmah daripada puasa, menahan diri, ya, yang halal saja bisa menahan diri untuk tidak, tapi nanti maghrib ketika sudah boleh, apalagi yang haram, apalagi yang subhat, maka dia bisa mampu meninggalkan. Ini melatih diri, ya, melatih diri untuk bisa menahan dari hal-hal yang subhat dan haram. Wasyamu junnah wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Tadi ya, kalau puasa itu jadi menahan diri dari makan dan minum yang membatalkan, dan poin kedua menahan diri dari yang bisa mengurangi nilai pahala. Tertangkap poinnya, Bu? Tadi kan menahan diri dari makan dan minum. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala. Ya. Barang siapa yang bisa menahan dua hal ini, maka sempurnalah puasanya. Dia puasa tidak berkata jorok, berkata kotor, teriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul ini mulun shaim. Ini penting sekali nih. Menahan diri juga. Apabila seseorang mencaci maki atau ngajak bertengkar, katakanlah kepada orang itu, ini mulun shaim, saya orang yang berpuasa, atau ana shaimun, saya sedang berpuasa. Hari ini tadi saya jam 7 ya menemukan seorang santri menangis tersendu-sendu, menikah nikmat itu nangisnya ya. Oh, sampai nangis berlinang air mata, sampingnya ada temannya. Kenapa nangis? Ada masalah, Ustaz. Masalah apa? Sama teman. Masalahnya apa? Saya diomongin, digibahi. Oh, iya, sampai menangis dia digibahi. Kemudian saya bawakan hadis ini. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila ada yang mencaci maki, bukan hanya gibah, mencaci maki kamu atau ngajak bertengkar, tidak usah diladeni, tidak usah diladeni. Katakan kepada orang itu, saya orang yang berpuasa. Selesai. Ya, ini para ulama menjelaskan bahwa bukan tidak mampu kita untuk melawan, untuk meladeni, tapi perkara puasa ini. Tapi ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Perkara puasa lebih besar dari hanya sekedar mengindahkan apa yang tadi, caci makian, kemudian ngajak bertengkar. Itu menjadi hal yang sepele, kecil ketika kita puasa. Artinya apa para jamaah sekalian? Artinya apa? Kita akan menjadi orang yang apa namanya? Orang yang berkualitas lah begitu ya. Orang yang berkualitas. Misalkan orang-orang yang sibuk seperti para pejabat begitu ya, bupati, gubernur atau bahkan presiden, itu kan tidak akan sibuk dengan orang yang menteriakinya. Oh, sibuk nggak? Enggak. Kenapa? Dia memiliki urusan yang besar yang harus diselesaikan. Itu mungkinlah mendekati pemahaman kita tentang ini. Kalau ada yang ngolong-ngolong, yang caci maki, ngajak bertengkar, katakanlah saya lagi puasa, tidak usah diladeni. Perkara puasa berharga, terlalu bernilai untuk hanya sekedar mengurusi itu. Jadi saya bilang kita nggak usah bereaksi atau terpengaruh dengan sikap orang lain. Ya, kalau Agim itu kan bilang, monyet kamu, tinggal katakan saja, bukan, saya manusia. Selesai ya. Coba kalau ibu-ibu ada yang bilang gitu. Biasanya ibu-ibu tuh langsung, artinya terbelah berantakan. Ibu-ibu biasanya langsung kayak reaksi gitu kan. Dan kalau sudah belum selesai, udah nggak bisa dibudahi, langsung ceramah setengah jam. Nggak bisa di stop itu. Ini di Saum itu kita diajarkan
Perkara saum besar bernilai tinggi. Tadi seperti pejabat lah, orang-orang sibuk begitu ya. Kalau Pak Anies itu bilang, Pak Anies dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Wah, mantap. Ya, dan itu orang-orang ikhlas kan begitu ya. Tidak mengharapkan penilaian manusia, dan kita dinilai atau dilatih di dalam saum ini. Ya, dipuji tidak terbang, dicaci maki tidak tumbang. Ini diajarkannya. Fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni mru'un sha'imun. Saya sedang berpuasa. Perkara puasa istimewa bagi saya, besar, terlalu bernilai untuk hanya sekedar meladeni. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan ini medsos ya. Makanya para ibu sekalian mengurangilah ngobrol baik secara langsung maupun di medsos. Ngerumpi gitu ya. Stop dulu lah. Ya. Atau kalau tidak bisa mengerem saat, mengurangilah. Mengurangi. Sibukkan. Ini potensi ibu-ibu ya. Tidak bisa dia mulutnya begitu. Kayaknya begitu ya. Potensi ibu itu alihkan ke membaca Al-Quran. Maksudnya gini, kalau ibu-ibu kan kita berbicara satu, ibu-ibu mah menurut penelitian ya, itu ternyata menurut penelitian itu data ya, by data penelitian. Saya agak lupa pastinya, tapi jauh bedanya. Misalkan laki-laki berbicara satu kata, ibu-ibu tuh 7 sampai 10 kata. Ini by data ya. Itu ya hasil dari penelitian. Artinya apa? Artinya ibu-ibu potensi mendapatkan meraup pahala yang banyak dengan membaca Al-Quran. Jadi potensi ibu-ibu bergerak terus kan? Mohon maaf, lisannya itu pakai baca Al-Quran, bergerak juga, berpahala ini bergeraknya, kan begitu ya. Jadi tinggal dialihkan potensi yang dimiliki ibu-ibu ya, kepada yang baik-baik begitu. Ini ada pertanyaan, ini belum selesai baca hadis. Kita selesaikan dulu hadisnya ya. Sedikit lagi. Kemudian para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ini juga pembahasan yang panjang ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tentang asma dan sifat ya, tentang nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat Allah yang maha tinggi. La khalafu fami shaimi atyabu indallahi min rihil mis. Sungguh bau mulut seorang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari hanya minyak misik, minyak terwangi di dunia. Walaupun saya belum pernah mencium ini seperti apa bau minyak misik. Rasul memberikan perumpamaan minyak misik. Kurang gaul nih. Kurang gaul, jadi belum pernah mencium misik itu seperti apa. Mungkin sekarang dipakai-pakai orang-orang Pak raja-raja begitu ya. Ini menunjukkan bahwa bau mulut itu adalah proses yang terjadi, asam lambung naik lah atau segala macam, sehingga keluarlah dari mulut bau naga begitu ya. Di sisi manusia, tapi di sisi Allah itu lebih wangi. Ustaz, kalau begitu nggak boleh kita sikat gigi siang hari. Duhur atau asar boleh nggak sikat gigi Ustaz? Boleh, silakan. Tidak mengapa. Yang tidak boleh itu menelan odolnya. Karena rasa stroberi odolnya kita nggak kerasa lagi lapar, aus gitu ya. Nah itu yang tidak boleh. Kalau sikat gigi pakai odol boleh, asal jangan ditelan. Ya. Liso ini farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa diberikan dua kegembiraan. Idza aftara fariha, ketika akan berbuka dia merasa bahagia, ya, merasa gembira sudah melaksanakan perintah. Wa idza laqiya rabbahu fariha saumihi. Dan dia berbahagia ketika berjumpa dengan Allah hari kiamat nanti di akhirat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Jadi setiap manusia akan berdiri ya di hadapan Allah, berjumpa dengan Allah. La mahjubun, orang-orang kafir ada halang, ada terhalang dari berjumpa melihat wajah Allah, kenikmatan yang luar biasa melebihi kenikmatan surga. Maka orang yang berpuasa dia pede, bahagia. Kenapa? Karena telah tunduk dan patuh menjadi hamba Allah. Allah perintahkan untuk puasa, dia puasa, bangga. Ini yang dimaksud dengan fariha bisomi, telah melaksanakan apa yang menjadi titah perintah Allah. Bukan mengkiaskan, tapi untuk mendekatkan pemahaman bagaimana kalau kita punya punya bos lah gitu. Kemudian diperintahkan untuk mengerjakan. Kita selesai mengerjakan, kemudian maksimal, bagaimana kita menghadap bos itu? Akan senang, bahagia, pede. Tapi kalau tidak dikerjakan, ya, atau dikerjakan asal-asalan, akan malu ketika ditanya dan bertemu. Mungkin itulah untuk mendekatkan pemahaman, ya, bahwa orang yang berpuasa itu bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin di akhirat nanti. Para jamaah yang menemukan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya sampai 14.30 saja ya. Ini ada beberapa pertanyaan di depan saya, juga di Jom ini ada. Baik, bismillah Ustaz. Kita baca ya pertanyaannya. Ustaz Afan izin bertanya, apabila sudah sholat tarawih 4 rakaat, kemudian tidur dan diteruskan setelah bangun tidur, boleh tidak? Boleh, silakan. Sholat tarawih itu sholat yang tarawih, ya istirahat 2 rakaat istirahat atau 4 rakaat istirahat. Boleh tidur, boleh, silakan. Kalau tidak, takut kesiangan nanti ya. Maksudnya takut nanti keburu menjelang, boleh silakan. Jadi tarawih itu sholat yang justru banyak istirahat, bukan lari-lari, ngejar setoran ya. 7 menit 23 rakaat. Itu kata Nabi, ya melihat ada sahabat sholatnya seperti ayam mematuk makanannya. Sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi, sholat lagi, engkau belum sholat. Sahabat ini sholat lagi seperti yang awal. Kata Rasul setelah sholat ulangi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali, Rasul saya tidak bisa sholat kecuali yang ini. Nah, maka disebutkan. Jadi kalau sholat itu yang tumakninah. Ya, ruku sampai ruas-ruas itu, ruas tulang kita, ya mustakir begitu. Sudah kemudian baca yang paling pendek subhanarabbiyal azim. Seperti itu tumakninah. Kalau tidak atau hilang yang seperti itu tumakninahnya, maka tadi musius sholatihi ya, sholat yang tadi seperti yang cerita tadi. Jadi sholatnya dianggap tidak sholat wal iazubillah. Jadi silahkan taraweh kemudian kita santai, ngopi dulu atau makan dulu. Karena kita 2 rakaatnya 1 juz, jadi istirahat aja. Ini untuk ibu-ibu tentu yang terbaik adalah sholatnya di rumah ya. Makanya ini kan pertanyaan ibu-ibu. Adapun sholat tarawih di masjid boleh nggak Ustaz? La tamna'u ima Allah masajidallah. Silakan. Silakan berjamaah. Sholat tarawih di masjid. Tapi yang terbaik sholat tarawih di masjid itu sampai hatta yansorifa, sampai selesai imam. Jadi kalau barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ditulis dia sholat sepanjang malam. Kecuali tadi kalau kondisi sholat di masjid itu seperti ngejar setoran gitu ya, lari-lari hampir kepleset. Baik, assalamualaikum Waalaikumsalam. Afan mau bertanya, jika sebelum subuh kami dapati bahwa kami sudah suci dari haid, tapi kami belum sempat bersuci, mandi besar, apakah kami boleh berpuasa? Boleh, boleh seperti itu. Termasuk ketika seorang yang sudah berhubungan kemudian sudah 5 menit lagi azan subuh baru bangun, pulas tidurnya, kemudian dia makan dulu sahur atau minum, mandinya habis
azan, boleh. Silakan, tidak mengapa. Mandinya setelah azan subuh, boleh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah. Dan mana yang lebih afdol untuk pelaksanaan sholat tarawih berjamaah? Untuk suami di masjid dekat rumah 23, pindah masjid yang 11 rakaat, pindah masjid yang full sunnah, tapi jauh, jazakallah khairan. Tentu yang pertama yang terdekat. Sholat berjamaah di masjid yang terdekat. Kalau ternyata yang terdekat itu tidak atau tidak sesuai dengan sunnah, maksudnya tadi ya sholatnya terlalu cepat sehingga tumaninanya hilang, maka kita cari masjid yang lebih tumak nina. Karena kalau berdasarkan hadis tadi, ya peristiwa tadi sahabat, sholat doang tidak diterima sholatnya. Jadi sholat aja dipermasalahkan. Bukan kita. Bahkan dalam surat Al-Maun itu apa? Awailun lil musallin. Jadi tidak hanya sekedar sholat selesai, tidak. Tapi bagaimana sholat kita bisa diterima. Bagaimana sholat kita sesuai dengan contoh Rasul, maksimal. Ya, kita pekerjaan kita juga maksimal, mencari kuliner juga yang maksimal ya, yang terbaik. Kuliner aja, makan di mana yang enak segala macam. Di mana? Masa sholat asal-asalan, sekenanya, ya, kan gitu ya. Jadi kita mencari sholat yang maksimal begitu ya. Adapun jumlah 23, 11, masing-masing pendapat punya dasar dan itu berleluasa, boleh 11, boleh 23. Yang 11 hadis Aisyah. Ya, disebut dengan hadis fi'liyah, perbuatan Rasul. Diceritakan oleh istrinya bahwa Rasul tidak pernah sholat di Ramadan atau di Ramadan 11 rakaat. Ini adalah hadis fi'liyah, perbuatan Rasul diceritakan oleh istrinya. Adapun perkataan Rasul sunnah qauliyah, salatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Pertanyaannya, kuat mana? Sunnah qauliyah apa sunnah fi'liyah? Perbuatan Rasul atau perkataan Rasul yang paling kuat? Ada yang? Ya, ternyata yang kuat itu adalah perkataan Rasul. Kalau perbuatan Rasul itu ada yang khusus untuk Rasul. Seperti sholat malam itu wajib bagi Rasul. Seperti istri lebih dari 4 itu fi'liyah, sunnah fi'liyah, itu khusus Rasul. Gitu ya. Maka dari sini 11 silahkan, 23 juga boleh. Ya semuanya insya Allah ada dasarnya dan itu perbedaan yang leluasa. Yang terpenting adalah tumak nina. 11 tumak nina lebih baik daripada 23. Gitu ya. 23 lebih baik daripada 11 kalau tumak nina. Para ibu sekalian, 2 lagi lah nggak apa-apa. Bertanya, saya memiliki saudara yang berpuasanya mengikuti ketentuan Ormas Muhammadiyah sehingga kadang puasanya masih berpuasa dengan tentuan pemerintah. Mereka sudah sholat Id. Bagaimana ini? Jadi kalau itu ijtihad, masalah ijtihad, maka tidak menjadi masalah. Karena prinsipnya ijtihad itu, satu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Muhammadiyah punya ijtihad dan punya dasar yang kuat. Maka dia berpuasa atau dia berbuka Idul Fitri sesuai dengan ijtihadnya. Tidak bisa dicampurkan dengan kita, gitu ya. Tentu yang terbaik adalah kata Rasul alaihissalam, puasa itu adalah para hari kalian berpuasa dan berbuka itu Idul Fitri kalian berbuka. Maksudnya ikut dengan pemerintah kebanyakan. Tapi kalau ada Muhammadiyah kita hormati karena punya ijtihad sendiri dan itu tidak mengapa.
Jadi ukurannya bukan kita, tapi ukuran dia. Kalau ukuran dia, pendapat dia sudah masuk Idul Fitri, ya tidak mengapa. Yang menjadi masalah, kita belum Idul Fitri, sudah Idul Fitri misalkan. Nah itu ya. Terakhir nih, Ustaz mohon nasihatnya, kami di zaman kemudahan ini banyak orang bermudah ngaji online. Bahkan semua kajian menyediakan Zoom. Akhirnya lebih pilih lewat Zoom daripada datang ke masjid. Ketika mengingatkan teman malah baper, nggak mau ngaji sama sekali. Jadi asalnya itu adalah mengaji itu bertemu dengan guru, hadir di majelis ilmu secara offline. Tadi disebutkan kisahnya Imam Bukhari. Ya emang belum ada channel online nih, betul. Bagaimana hadis yang kedua, hadis Arba'in. Malaikat Jibril langsung turun dari langit bertemu dengan Nabi. Itu ya, mengajarkan urusan agama. Bahkan fa'asnana rukbatayhi ila rukbatayhi wa kafai ala fakhidaihi, nempelkan ya pahanya kepada paha Rasul, meletakkan tangannya kepada di atas pahanya. Jadi dekat, langsung bertemu dengan guru, hadis di majelis ilmu. Dan lapad hadisnya itu kan mansalaka, menempuh satu perjalanan. Mansalaka ya torikon, sebuah jalan. Kalau Juma mungkin kurang sehat atau banyak kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan atau hal-hal yang lain, maka alternatif itu kan, saya ini ada kebaikan thalabul ilmi, bahasa pahalanya saya tidak bisa saya tidak ingin ketinggalan, tapi juga ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, alternatif. Tapi asalnya adalah kita hadir di majelis. Ya memang perkara amar ma'ruf nahi munkar ya. Kalau amar ma'ruf, ayo sholat, ayo sedekah, itu relatif lebih mudah. Tapi nahi munkar, nahi munkar itu akan bertabrakan dengan perasaan dan sebagainya. Makanya kan tadi sebutkan 4 hal itu, ilmu, amal, kemudian apa? Dakwah, as-sabru alal adabi, bersabar di dalam berdakwah itu. Makanya ketika poin keempat ini, bagaimana Rasul bersabar, diusir, dicaci maki, gitu ya. Tapi kita mencari cara bagaimana tetap ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islamiyah ini tidak terganggu dengan dakwah ini. Justru dakwah itu kan merangkul ya, bukan memukul. Ya, ya, yassiru wala tu'asiru, prioritas. Kalau kita berkaca kepada para ulama kita yang membawa Islam ke Nusantara kan dengan cara yang subhanallah ya, bisa diterima begitu. Betul kebenaran, tapi cara menyampaikannya harus hikmah, bil hikmati wal mau'izil hasanah. Ini mungkin saja para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang di Zoom maupun yang langsung ya. Ya. Baik, saya coba buka. Siap, Ibu. Oh, ada yang panjang nih. Seperti cerpen. Potensi ya ibu-ibu itu ya. Baik, izin bertanya Ustaz, bolehkah seorang yang telah belajar sunnah ikut grup WA yang banyak syubhat di dalamnya? Konten-kontennya adalah dakwah bukan dari Ustaz Salafi. Member grupnya pun orang awam, bahkan orang yang mengisi sunnah, berbicara agama tanpa ilmu, sesuai dengan akal pikiran dan hawa nafsu. Kita hanya diam saja, tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Baik, para jamaah sekalian, para ulama juga, ya, sikap mereka berbeda. Ada yang bersabar gitu ya terhadap terhadap perilaku gitu. Dan ini yang terbaik sebenarnya. Tapi ada unsur amar ma'ruf nahi munkar di sana. Alladzina yusabiruna, orang-orang yang bersabar wa yukhalitun nas ya. Ya, bercampur baur dengan manusia,
untuk mendakwahi mereka, untuk melihat bagaimana sikap yang benar, kemudian kita bersabar, itu lebih baik. Ya. Dan kita sekarang masih jauh dari masalah i'tizal, mengasingkan diri. Jauh. Justru bagaimana mereka akan mengenal sunnah kalau kita lari, kalau kitanya jauh. Kalau kesan kita eksklusif ya, tidak bertegur sapa, tidak bertetangga, tidak bersosialisasi gitu ya. Nah, bagaimana mereka akan tahu sunnah itu akan sampai kepada mereka? Kan dari cara berdiskusi, dari cara berkata, itu juga ada muatan-muatannya yang akan bisa memahamkan. Bahkan berdakwah itu sebenarnya yang terbaik itu bukan mendakwahi sebenarnya untuk personnya, itu adalah dengan tanya jawab. Ini ada contohnya dari mana tanya jawab seperti itu. Seperti kita berdakwah kepada orang yang lebih tua, orang tua kita, atau orang yang lebih senior, orang gitu ya. Jadi silakan mendalami tentang fikih dakwah dan cara berdakwah sehingga dakwah ini bisa diterima. Berkaca tadi kepada para ulama kita dulu membawa Islam itu bahkan bukan sesama Islam ya, orang-orang animisme, dinamisme, musyrik begitu ya, tapi bisa. Nah ini harus kita pelajari, dalami, teliti bagaimana mereka bisa diterima. Ya mereka kalau tidak bercampur baur dengan orang-orang itu, gimana bisa berdakwah ya? Ya baca bagaimana Ustadz Padlan Garamatan gitu ya, berdakwah di Papua 300 ribuan. Disebutnya dengan Ustadz Sabun. Jadi berdakwahnya dengan sabun, jamaah sekalian. Jadi orang Papua itu jarang mandi rupanya. Ini pembodohan semuanya, pembodohan gitu ya, jalan rusak. Kemudian orang Papua itu bagaimana tidak maju gitu ya, dengan pendidikan. Jadi mereka jarang mandi. Kalau mandi pakai minyak babi, sudahlah warnanya begitu, walaupun tidak boleh kita mengenai maksudnya seperti itu, tidak mandi pula seperti apa. Makanya pada Ustadz Padlan Garamatan itu, Masya Allah itu, beliau mengislamkan ratusan ribu. Caranya beliau memegang dulu kepala sukunya. Kemudian beliau trik dakwahnya disebut dengan Ustadz Sabun, Ustadz Sampo. Jadi orang sana itu jarang mandi, beliau bawa sabun, bawa sampo, bawa cermin. Nah, lihat, kaget dia. Wajah dia rumahnya seperti itu ya. Kaget. Sebelum mandi, kasih cermin dulu, lihat. Habis itu mandi. Oh, mandi massal di sungai. Mandi. Kemudian tenggelam, mandi. Sampoan, sabun. Habis itu sudahlah gitu kan. Sudah kasih cermin lagi. Kaget dia. Nah, itu masuk dengan cara seperti itu. Ya, masing-masing daerah kan punya caranya. Lingkungan seperti ibu di sini ada cara yang bisa seperti itu. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa dipahami, bisa menjadi ilmu, bisa menambah pemahaman kita untuk kemudian menambah ibadah kita menjadi dasar di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, ya, didasari dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para ulama yang mengikuti para salafus saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir di majlis ilmu ataupun di Zoom sudah bersabar mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita, menambah ilmu, kemudian pemahaman dan bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari dengan maksimal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.